Halo semua, assalamualaikum. Apa kabar? Balik lagi sama aku. Hari ini aku tuh lagi nyobain buat bikin video tapi pakai kamera belakang. Jadi aku agak nervous karena biasanya selalu pakai kamera depan karena aku tuh nggak pede kan. Untuk video kali ini uh, aku pengen bahas soal hand gestures di Jerman. Jadi tuh aku tuh ada bikin video di TikTok seminggu yang lalu sekitaran itu tentang hand gestures di Jerman gitu. Terus ternyata banyak banget yang nggak tahu, terutama orang-orang di luar Jerman. Pokoknya bukan orang Jerman. Terus mereka tuh kayak nggak tahu atau mungkin nggak sadar. Ternyata banyak orang Jerman atau di Jerman tuh banyak pakai hand gestures gitu, kayak bahasa tubuh atau bahasa tangan kayak gitu. Jadi menarik sih. Jadi kayak waktu itu sempat ditonton sampai sekarang ya sekitar 13.000 view gitu. Tapi banyak yang nggak ngeh. Jadi banyak yang nanya artinya apa gitu-gitu. Aku pikir itu tuh lumrah gitu. Aku pikir itu banyak banget yang tahu soal itu. Jadi ya makanya aku bikin video soal itu gitu. Jadi kayak ngasih tahu ke kalian juga. Aku sampai bikin note soal itu. Ya udah lanjut aja. Jadi hand gestures itu kayak seperti aku bilang, itu tuh kayak bahasa tangan atau bahasa tubuh gitu yang biasa orang Jerman suka pakai kalau mereka ngobrol atau mengungkapkan sesuatu kayak gitu. Kita langsung aja ke hand gestures yang pertama. Yang pertama itu gini, hand gesturesnya. Jadi jempol kamu itu disembunyiin, terus disembunyiin terus kayak bikin kepalan tangan gitu. Kalau bahasa Jerman tuh kayak bikin Faust tapi dua tangan. Itu tuh artinya kalau bahasa Jermannya itu Idrukedir di Daumen. Jadi kalau kayak gini ada yang giniin kamu, itu artinya Idrukedir di Daumen dalam bahasa Jermannya. Artinya tuh kayak I wish you good luck, I wish you good luck gitu artinya. Kayak misalnya kamu ujian atau kamu ada interview kerja atau ya semacam kayak gitu, kamu mau melakukan sesuatu yang penting gitu. Biasanya sih kayak ujian atau kayak mau interview kerja kayak gitu. Terus ada orang orang Jerman giniin kamu itu ke diri daumen gitu. Berarti dia tuh kayak nge nge-wish kamu atau nyampain kayak ya good luck gitu, semoga berhasil gitu, atau kayak semangat gitu, nyemangatin kamu gitu. Kalau bahasa Inggrisnya tuh, di bahasa Inggrisnya tuh ada kayak istilah finger cross, tau nggak? Itu juga kayak gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua itu cara ngitungnya orang Jerman. Biasanya kalau di Indo, kalau kita mau ngitung angka ya, itu tuh 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau orang Jerman ngitung angka itu, dia dari jempol. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5, kayak gitu. Awalnya aku nggak sadar sih soal itu, tapi setelah aku lihat video orang juga, terus baru kayak mikir, oh iya ya bener, orang Jerman selalu kalau ngitung tuh satu tuh kayak gini, 1, 2, 3. Jadi kalau kita kita kan habis 5, 6, 7 gitu kan. Jadi kalau kita bilangnya tuh 6 kan, 7 gitu. Jadi kalau kalian bilang begini, ntar orang Jerman mikirnya oh itu 2 gitu. Jadi ya itu cara ngitung mereka tuh nih 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi sering banget dipakai di restoran atau di tempat umum kayak gitu cara ngitungnya orang sini. Terus di negara mana itu cara ngitungnya dari kelingking 1, 2. Menarik sih, ternyata setiap negara itu cara ngitungnya atau pakai tangan tuh beda-beda gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ini. Jadi dari telunjuk terus kamu arahkan ke kepala. Aku sih taunya di tengah ya, nunjuknya di tengah. Tapi waktu aku bikin di video di TikTok itu di komen sama orang Jerman, ibu-ibu gitu, terus dia bilang siapa yang kayak bikin kayak gitu di tengah gitu. Dia bilang harusnya di sini. Kalau bahasa Jermannya tuh ini Schläfe, jadi di pelipis di ujung gitu. Dia bilang harusnya begini gitu. Terus aku bilang ke dia, aku balas komentarnya dia di TikTok itu, aku sih taunya di tengah gitu. Terus dia masih kayak kekeh, ya biasa orang sini kritis ya, dia bilang aku nggak pernah lihat sama sekali gitu. Terus ya aku masih berusaha baik dengan balas komentarnya dia, kayak ya mungkin setiap orang melakukannya berbeda-beda. Mungkin di kotanya dia begini,
Tapi di kota tempat aku tinggal, di sekitaran itu selama ini tuh selalu begini orangnya bilang, apa, orang Jermannya itu pandangannya tuh begini. Itu tuh artinya nandain kalau sesuatu itu bodoh, ngatain orang bodoh, pokoknya sesuatu yang bodoh gitu. Misalnya kayak eh ada kalian ngomongin orang atau ngomongin sesuatu, terus salah satu teman Jerman kalian tuh ngomong kayak gini, ya dia tuh bodoh banget gitu. Dia biasanya suka otomatis kayak gitu di kepala. Itu tuh artinya itu menandakan kayak, atau dia nggak ngomong apapun terus kayak ya apa ya, kayak langsung bikin bahasa tangan kayak gitu tuh berarti dia kayak ya lagi ngeliat sesuatu yang bodoh kayak gitu. Pokoknya kalau kayak pakai tunjuk itu artinya bodoh. Terus yang selanjutnya itu, oh ini, bahasa tangan ini. Nyata banyak juga yang nggak sadar ini tuh maksudnya apa. Sering banget deh kalau kalian di Jerman, kalau kalian perhatiin orang tuh pakai kayak gini. Kayak mereka lagi cerita apa, terus kayak mereka lagi komentarin orang atau lagi ngomongin kayak ngekritik sesuatu kayak gitu, biasanya suka banget pakai pakai bahasa tangan kayak gini. Itu tuh artinya kalau bahasa Jermannya tuh kayak bescheuert atau verrückt gitu, sesuatu yang apa, crazy gitu, yang gila gitu. Bescheuert tuh bahasa Umgangssprachanya verrückt atau gila gitu. Kayak bist du bescheuert, kayak bist du verrückt gitu. Jadi biasanya mereka suka kayak gini. Mereka pokoknya sesuatu yang crazy, sesuatu yang gila diungkapkan dengan cara begini gitu. Terus yang selanjutnya adalah ini gitu. Jadi biasanya sih mata kanan ya sama aku, tapi mungkin bisa juga pokoknya satu mata terus diturunin gitu. Jadi kayak misalnya dia lagi ngomong sesuatu terus dia kayak gini, itu tuh artinya dia lagi bercanda, dia lagi, bahasa Inggrisnya tuh kayak bikin sarcasm gitu, atau lagi being sarcastic gitu. Jadi kayak misalnya dia bilang orang itu apa, ada orang gendut misalnya, terus dia tuh kayak bilang, ya kamu kan nggak perlu nurunin berat badan, terus dia gini. Nah itu tuh artinya bercanda alias kebalikannya gitu. Jadi ya kamu harusnya nurunin berat badan karena kamu gendut atau terlalu overweight, contoh tuh. Jadi kalau dia kayak gini tuh biasanya apa yang dia ucapkan itu artinya kebalikannya, jadi kayak sarkastik gitu, kayak gitu. Aku waktu itu pertama kali nemunya di daerah sini sih, di daerah Hamburg sekitarnya. Waktu aku di Köln itu tuh nggak pernah sih nemu itu, tapi baru taunya di sini, kayak gitu. Lucu ya. Terus yang keenam itu tuh ketok meja. Jadi misalnya kalian lagi ada meeting, ada lagi pertemuan, rapat segala macam, terus bahas sesuatu, terus ada kalian habis sukses ngapain atau tim kalian lagi kerja bagus terus pada ketok meja, itu tuh artinya kayak good job, kita kita melakukan sesuatu yang bagus, yang sukses gitu, yang ya kayak gitu. Jadi kayak menandakan kesuksesan, kayak ya kerja yang bagus. Ya makanya ketok meja. Kalau di Indo, setahu aku kalau kita ngomong sesuatu yang amit-amit gitu ya, biasanya kan ketok kepala terus ketok meja kan, jangan sampai terjadi gitu kan, amit-amit gitu. Kalau di Jerman tuh nggak pakai ketok kepala tapi ketok meja doang, tapi artinya good job, yang aku bilang kayak gitu. Itu sih di TikTok tuh aku cuma nge-share soal yang ini sama yang ini. Itu tuh udah bikin orang bingung dan banyak banget yang nggak tahu, dan pokoknya terutama orang ini sih, orang orang luar Jerman ya terutama. Terus ya menurut aku menarik aja, ternyata banyak orang nggak perhatikan atau nggak notice gitu kalau ternyata orang Jerman tuh punya hand gestures atau bahasa tubuh kayak gitu. Makanya aku bikin video kali ini biar kalian tahu aja, buat kasih info gitu kalau ya Jerman tuh punya beberapa hand gestures yang sering banget dipakai, dan kalau kalian tahu jadinya ya nggak bodoh-bodoh amat gitu. Maksudnya kayak oh jadinya tau lah ya, buat nambah info sama pengetahuan doang. Itu aja sih buat video kali ini, aku harap kalian suka. Kalau misalnya kalian punya hand gestures atau sesuatu lain yang aku nggak tahu atau mau nambahin, kalian bisa tulis di komentar. Pokoknya makasih udah nonton, terus sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.